Rutan Serang kelas 2B nggak tahu atas kesalahan apa, juga bingung gitu kan, tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama Bapak Hakim. Ternyata masih ada hakim yang jujur, yang mau yang jujur, yang lagi ya Bang, yang jujur, yang bisa memahami persoalan secara benar dengan menerapkan KUHAP secara benar, sehingga kasus ini memang tidak layak untuk diteruskan, sehingga putusannya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, seperti itu, membebaskan kita dari tahanan. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat pastinya yang selalu ada untuk aku, Pak Fitri, Bang Haji, terus Pak Ketua, Pak Johan, istrinya Teteh, yang selalu kirim aku makanan karena aku nggak boleh makan dari luar, takut diracun katanya. Terus buat teman-teman yang selalu nyiapin waktu datang ke sidang, ya buat Bang Fahmi, lawyer Niki yang paling the best, Nusantara dan Nusa Kambangan. Pokoknya aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya. Yang aku tahu cuman mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Kita faktanya malah dibebaskan, jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuma bersyukur aja. Jadi gini, jadi biar ceritanya bagaimana tadi kejadian di dalam persidangan sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang, bahkan saya nyatakan bahwa terjadi pembohongan terhadap majelis hakim karena dia membawa surat yang dari Malaysia dan seterusnya. Kami juga menyampaikan bahwa memang di dalam laporan polisi tersebut korban tidak pernah melaporkan adanya pasal 36, dan itu saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa ini murni kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani, dan itu kita bongkar semua supaya berhenti ini kasus. Pada saat itu juga majelis hakim mengambil sikap menyatakan tuntutan sudah tidak dapat diterima dengan pertimbangan, beberapa pertimbangan, salah satunya jaksa tidak mampu, tidak serius mengurus perkara itu, seperti itu ya. Tidak bisa menghadirkan karena dibilang sakit, kita sudah tahu tidak sakit. Dia bilang ada di Malaysia, kita punya bukti dia ada di Singapura. Hakim tidak suka dipermainkan seperti ini, dan jaksa pun masuk di dalam lingkaran permainan seperti ini. Kasihan institusi kejaksaan seperti itu. Bang, tahunya laporan itu tidak ada undang-undang pidana itu apa Pak? Nah, itu menjadi rahasianya saya. Ya, sudah saya sampaikan ke majelis hakim juga saya beritahu pada halaman berapa itu, dan itu salah satu yang ini perkara tidak mungkin bisa berjalan karena berkas itu penuh dengan kepalsuan semuanya. Mau diteruskan, silakan, berkas dengan palsu-palsu semua itu. Itulah yang menjadi pertimbangan. Juga yang menjadi pertimbangan adalah jaksanya telah membohongi publik, membohongi hakim, membohongi kita semua yang ada di persidangan. Dia menyatakan bahwa ada di Malaysia. Ini loh, dia ada di Singapura. Kami punya bukti, Niki punya bukti, saya punya semuanya. Seperti itu kejadiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih ke majelis hakim yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya. Anda yang memegang pucuk pimpinan bagaimana KUHAP berjalan pada tempatnya saat ini. Kita bisa melihat bagaimana hakim begitu keras di dalam menerapkan pasal 160 ayat 2 KUHAP. Bang, sedikit penegasan aja, bebasnya ini bebas murni atau ada? Ini menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan, berkas ini tidak layak, perkara ini tidak layak disidangkan. Itu adalah putusannya. Mau diteruskan silakan. Tidak mungkin bisa diteruskan karena perkara ini penuh dengan kebohongan, kepalsuan di dalam berkasnya. Kami akan laporkan semua yang terlibat. Kami bongkar itu tadi, ya. Melihat sampai detik ini dari pihak Dito sendiri yang hadir, gimana kan lagi? Dia nggak punya nyali atau seperti apakah? Kalau aku dari awal memang sudah yakin dia tidak akan berani tatap muka langsung, karena kalau dia berani tatap muka langsung, ini kayaknya Indonesia bakal gempar gitu kan, karena banyak nama-nama yang akan disebutkan nanti dari mulut aku gitu. Jadi ya dia cari aman, ya dia tidak hadir gitu. Sebetulnya dari awal pun dia bilang dia sakit segala macam. Saya tuh pegang semua bukti bahwa dia tidak ada di situ, dia pergi kemana, saya tahu gitu. Ini kan pengorbanan yang luar biasa ya sampai komunitas. Ya.
Jadi ini ya, jadi sebenarnya Niki itu memberikan contoh untuk semua manusia yang ada di Indonesia Raya khususnya ya. Kalau kalian benar, kalian jangan takut untuk speak up selagi itu ngomong tentang kebenaran. Gitu kan. Walaupun Niki diintimidasi selama ini 2 bulan lebih ini, tapi Niki tuh diam tuh bukan diam cuman diam gitu, satu-satu tuh ya biasalah cari tahu gitu. Ini kenapa ya, kok ini begini ya, kok ini begitu ya gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan contoh yang sudah Niki berikan, rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, Ya, walaupun leher akan rapuh, tetap keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan dengan kasus ini juga aparatur negara Indonesia bisa lebih teliti lagi dalam menerapkan pasal-pasal, jangan asal-asalan gitu. Karena kan kalian ini penegak hukum, harusnya kalian lebih paham dibanding saya yang tidak pernah sekolah hukum. Dan ada lanjut ngapain Bang? Kalau nuntut balik, kami tunggu habis tahun baru. Biarkan saja Niki menikmatin kebebasannya, ketemu dengan saudara-saudara. Ingat, kami pasti akan melaporkan semua yang terlibat. Tapi bukan sekarang habis tahun baru. Biar Niki ketemu anak-anaknya dulu. Itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya. Dengan awal keanehan. Saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat itu. Ya itu saja. Termasuk kejaksaan dan Sekretariat Tanah Abang. Sama. Karena dia adalah biang dari permasalahan ini adalah kejaksaan yang tidak menggunakan kacamata membaca berkas perkara. Dan itu saya manfaatkan untuk saya serang kembali di persidangan. Hanya itu yang bisa menyebabkan putusan ini berhenti perkara ini. Apa nih yang akan Kakak lakuin setelah bebas ini? Apakah ada syukuran atau gimana dibuat tahun baru? Enggak lah, pasti sama anak, mau kumpul sama anak aja, udah kangen banget soalnya. Ini waktu terlama aku nggak sama anak. Biasanya kalau keluar negeri kan ya paling 5 hari, seminggu udah pulang. Tapi kan masih bisa komunikasi. Kalau di dalam kan nggak megang handphone sama sekali, jadi nggak tahu anak udah makan belum, dirawat nggak sama pembantu di rumah dengan baik gitu. Gitu. Loli juga sempat makan. Loli akhirnya Tetap karena berangkat. aku udah bebas, jadi Berangkat. Kak Asun bakal ke London kita semua. Sama Kak Fitri ya. Semua sama Kak Fitri yang Abang Haji. Hah? Apa? Sama MNC? Walah. Akan ada seremoni kecil-kecilan nggak? Seremoni kecil-kecilan enggak lah. Tapi terima kasih yang sudah membuatkan saya tumpeng. Mungkin itu tumpeng doa kalian untuk saya segera bebas. Gitu. Mungkin Niki ada pesan kepada Polres Jakarta Ya, Selatan. aku Nah, mau berpesan titipan. juga kepada Polres Jakarta Selatan. Saya sudah keluar, saya sudah bebas. Saya akan datang ke Polres Jakarta Selatan juga untuk membantu lagi menegakkan keadilan seorang supir dan bekas pembantu. Saya juga akan samperin nanti Polres Tangerang Selatan juga karena saya mau menanyakan tentang semua kasus saya. Saya mau tahu sudah jalannya, sudah sampai mana prosesnya, karena setahu saya Kiki itu juga sudah tersangka tapi belum P21 sampai detik ini. Terus beberapa kasus juga di Polres Jakarta Selatan yang sudah nyari penyidik ya Bang ya. Iya. Nanti namanya satu-satu bakal dikasih tahu kira-kira siapa, nanti tinggal pantengin aja. Mungkin akan ada tenda yang akan digelar di Polres Jakarta Selatan. Gunanya untuk segera memanggil Dito Mahendra. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu bapak-bapak polisi atau siapapun itu Dito ada di mana, cari saya. Atau cari Bang Haji. Karena saya juga dapat informasi Dito ada di Singapura itu dari Bang Haji. Bang Haji itu tadi dapat itu semua baik apa namanya penerbangan itu dan segala macam yang JPU di suap segala macam itu memang baru-baru ini atau dadakan atau gimana Bang Haji? Itu rahasia saya. Cara kerja saya seperti apa ya itu cara kerja saya. Jadi bahwa apa sih saya porsinya saya untuk membantu Niki itu di mana kan? Salah satu porsi saya itu urusan mengintai gitu kan, mencari bukti-bukti gitu kan. Makanya hati-hati urusan apa Niki sekarang. Udah punya intelijen swasta. Iya dong, going semuanya. Saya A1 semuanya pokoknya. Dan itu A1 dari lembaga terkait. Udah tenang, aman, nggak bisa dibohongin lagi gitu. Kan Niki bisa dibagikan nggak sih tadi pas detik-detik pembacaan bahwa kan Niki bakal dibebasin, di situ kan ada
Bang Haji yang nyambut komat kami berdoa gitu, Kak Fitri juga yang kayak wah tegang banget, cuma nangis kayak histeris sendiri. Bang Fahmi nangis, aku nggak pernah nangis. Bang Fahmi nangis. Jadi gini, sebetulnya aku tuh